Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Story. Channel yang membahas kisah-kisah persahabatan antara manusia dan hewan. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Nurul Story, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya, like dan komen, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah gabung di channel Nurul Story, saya doakan semoga rezeki kalian semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil bernama Sungai Lunto, tepian Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Tono tinggal dalam gubuk bambu yang sudah lapuk. Atapnya bocor di 3 tempat, dindingnya miring seolah menunggu angin kencang untuk merobohkannya. Usianya baru 20 tahun, tapi wajahnya sudah keriput seperti orang tua karena terik matahari dan kelaparan yang sering datang. Pagi itu, seperti biasa, Tono bangun sebelum ayam berkokok. Ia mengambil parang tumpul dan keranjang anyaman, lalu melangkah ke hutan mencari kayu bakar. Sungai masih berkabut, udara dingin menusuk tulang. Tono, ambil ikan sedikit kalau bisa. Perut ibu keroncongan semalaman. Suara ibunya, Mak Inah, terdengar lemah dari dalam gubuk. "Iya, Bu. Doakan saja ada rezeki hari ini," jawab Tono sambil tersenyum paksa. Ia tahu stok ikan asin tinggal sepotong kecil, cukup untuk 2 hari kalau dihemat. Di tepi sungai, ia bertemu Pak Hadi, tetangga yang selalu sinis. Pria parubaya itu sedang memperbaiki jaring. "Lagi cari kayu." "Ton, kayu mahal sekarang, banjir besar katanya mau datang. Hutan bakal tenggelam, kayu apung malah gratis nanti," cibir Pak Hadi sambil tertawa kecil. Tono hanya mengangguk. "Lebih baik cari sekarang, Pak. Kalau banjir datang, kita malah sibuk selamatkan diri." Pak Hadi mendengus. "Kalian ini keras kepala. Sudah bertahun-tahun miskin, masih saja bertahan di tempat terkutuk ini. Pindah saja ke kota, cari kerja pabrik. Di sini cuma ada nyamuk, banjir, sama harimau sesekali." Tono tak menjawab. Ia tahu Pak Hadi punya anak di Pontianak yang kirim uang tiap bulan. Keluarga Pak Hadi makan nasi putih setiap hari, sementara Tono dan ibunya bergantung pada ubi rebus dan daun singkong. Ia melanjutkan perjalanan ke hutan. Jejak kakinya meninggalkan lumpur basah. Burung-burung berkicau ramai, tapi Tono tak punya waktu menikmati. Ia harus cepat pulang sebelum matahari terlalu tinggi. Di tengah rimba, ia menemukan pohon karet tua yang roboh. Kayunya bagus, bisa dijual ke pedagang di pasar desa. Ia mulai membelah dengan parang, keringat bercucuran. Tiba-tiba, ia mendengar suara ranting patah di belakang. Ia berbalik cepat, tangan memegang parang erat. Tak ada apa-apa, hanya angin. "Tono, kau takut harimau ya?" goda dirinya sendiri. Legenda harimau putih sering diceritakan orang tua. Katanya, binatang itu penunggu hutan, muncul hanya saat alam marah. Ia kembali bekerja. 1 jam kemudian, keranjangnya sudah penuh. Ia membawa pulang kayu itu dengan susah payah. Punggungnya basah kuyup. Sampai di gubuk, Mak Inah sedang menjemur pakaian lusuh. "Alhamdulillah, ada kayu. Besok bisa dijual, beli beras sedikit," kata ibunya sambil memandang keranjang. Tono menghela napas panjang. "Bu, aku dengar kabar dari Pak Hadi. Banjir besar mau datang. Kita harus siapkan perahu kecil itu." Mak Inah menggeleng pelan. "Perahu bocor, Ton. Mana ada uang tambal. Lagian, banjir tiap tahun datang, kita selalu selamat. Tapi tahun ini beda, Bu. Hujan sudah mulai sering. Sungai naik tiap malam." Ibunya diam. Matanya memandang ke arah hutan lebat. "Ayahmu dulu bilang, selama kita tak ganggu hutan, hutan tak akan ganggu kita." Tono tersenyum getir. Ayahnya meninggal 5 tahun lalu, digigit ular saat mencari rotan. Sejak itu, hanya mereka berdua. Siang hari, Tono pergi ke pasar desa kecil. Ia menjual kayu bakar seharga Rp5.000. Cukup untuk beli beras 2 kilogram dan garam. Di pasar, ia bertemu teman sebaya, Amin, yang baru pulang dari kota. "Ton, kau masih di sini?"
Aku sudah kerja di tambang batu bara. Gaji bulanan, makan enak tiap hari, cerita Amin bangga. Tono iri, tapi tak menunjukkan. Baguslah, Min, aku belum siap tinggalkan ibu sendirian. Amin menggeleng. Ibu kau bisa ikut. Di kota banyak kos-kosan murah. Di sini kau cuma mati perlahan. Kata-kata itu menusuk hati Tono. Ia pulang dengan langkah berat. Malam tiba cepat di pinggir hutan. Tono dan ibunya makan ubi rebus dengan ikan asin tipis. Cahaya lampu minyak temaram menerangi wajah mereka. Bu, besok aku coba cari kerja di kebun karet Pak RT. Katanya butuh tenaga potong getah. Mak Inah mengangguk. Semoga diterima. Kita butuh uang untuk perbaiki atap sebelum musim hujan benar-benar datang. Mereka berdoa bersama, memohon rezeki dan keselamatan. Di luar, angin mulai kencang. Daun-daun bergoyang keras. Awan hitam menggumpal di langit barat. Tono tak bisa tidur. Ia duduk di beranda gubuk, memandang kegelapan hutan. Suara binatang malam terdengar samar. Tiba-tiba, ia mendengar raungan jauh. Bukan raungan biasa. Dalam, berat, dan penuh kekuatan. Harimau, gumamnya. Raungan itu terdengar lagi, lebih dekat. Tono merinding. Ia ingat cerita orang tua, harimau putih hanya muncul saat ada pertanda besar. Ia kembali masuk, menutup pintu rapat. Tapi hati kecilnya berkata, sesuatu akan segera berubah. Entah menjadi lebih baik, atau lebih buruk. Hujan mulai turun pelan. Titik demi titik membasahi tanah kering. Tono berbaring di tikar tipis, mendengar suara atap bocor menetes. Besok hari baru, bisiknya pada diri sendiri. Semoga ada rezeki. Ia tak tahu, esok hari akan menjadi awal dari petualangan yang mengubah hidupnya selamanya. Hujan mulai turun malam itu, pelan dulu, lalu semakin ganas. Titik-titik air berubah menjadi deras, memukul atap gubuk seperti ribuan batu kecil. Tono terbangun tengah malam, mendengar suara tetesan di dalam rumah. Ia bangkit, meletakkan ember tua di bawah bocoran. Ibu, bangun. Hujan ini tak biasa, bisiknya sambil mengguncang bahu Mak Inah. Wanita tua itu membuka mata perlahan. Biarkan saja, Ton. Besok pagi baru kita lihat kerusakannya. Tapi Tono tak bisa tidur lagi. Ia duduk di pintu, memandang kegelapan. Sungai Kapuas yang biasanya tenang kini bergemuruh, suaranya sampai ke gubuk mereka yang berjarak ratusan meter. Pagi harinya, langit masih kelabu. Hujan tak berhenti semalaman. Tanah desa sudah becek. Jalan setapak berubah lumpur licin. Tono keluar, kakinya tenggelam sampai mata kaki. Pak Hadi sudah berdiri di tepi sungai, memandang air coklat yang naik cepat. Tono, lihat ini, tinggi air sudah melewati tanda banjir tahun lalu. Serunya khawatir. Tono mendekat. Benar saja, batang pohon penanda yang ditancapkan warga kini separuh tenggelam. Pak, ini buruk. Kalau terus begini, 2 hari lagi desa kita kebanjiran. Pak Hadi mengangguk cepat. Aku sudah bilang ke kepala desa. Kita harus evakuasi ke bukit. Tapi banyak yang tak mau pergi, katanya masih bisa bertahan. Kembali ke gubuk, Tono memberitahu ibunya. Mak Inah sedang memindahkan barang ke tempat lebih tinggi. Kita harus siapkan tas. Bu, ambil pakaian, beras sisa, sama dokumen penting, kata Tono tegas. Ibunya menggeleng pelan. Mana ada dokumen penting, Ton? Kita cuma punya KTP lusuh sama akta lahir ayahmu yang sudah sobek. Tono diam. Ia mulai mengikat barang-barang dengan tali rafia. Perahu kecil dari kayu yang sudah bocor ia tarik ke depan rumah, mulai menambal dengan kain karung dan getah pohon. Siang itu, hujan semakin lebat. Angin kencang menerpa, pohon kelapa bergoyang liar. Beberapa atap rumah tetangga mulai roboh. Jeritan perempuan dan tangis anak-anak terdengar dari kejauhan. Amin, teman Tono, datang berlari basah kuyup. Ton, rumahku sudah kebanjiran. Air masuk sampai lutut. Ayo bantu angkut barang keluargaku. Tono tak pikir panjang. Ia ikut Amin, membawa perahu kecil. Mereka mendayung melawan arus kecil yang mulai mengalir di jalan desa. Sampai di rumah Amin, air sudah setinggi pinggang.
Ibu Amin menangis memeluk anak kecil. "Cepat, naikkan ke perahu," perintah Tono. Mereka bekerja cepat, mengangkut kasur, pakaian, dan peralatan masak. Tapi saat kembali, arus semakin kuat. Perahu oleng, hampir terbalik. "Pegang erat," teriak Tono sambil mendayung mati-matian. Akhirnya mereka sampai di tempat lebih tinggi. Amin memeluk Tono. "Terima kasih, Ton. Tanpa kau, kami tak tahu nasibnya." Tapi kegembiraan itu sebentar. Sore harinya, kepala desa mengumpulkan warga di balai sementara yang masih kering. "Banjir besar akan datang malam ini," katanya suara berat. "Sungai Kapuas meluap dari hulu. Kita harus mengungsi sekarang juga ke Bukit Pandan." Beberapa warga protes. "Rumah kami bagaimana? Harta benda?" "Tak ada yang lebih berharga dari nyawa," jawab kepala desa tegas. Tono membantu ibunya naik ke perahu bersama barang sedikit yang tersisa. Mak Inah gemetar, wajahnya pucat. "Ton, aku takut. Banjir tahun 98 sudah ambil ayahmu. Jangan sampai ambil kau juga," bisiknya. Tono memeluk ibunya erat. "Tenang, Bu. Aku di sini. Kita akan selamat bersama." Mereka bergabung dengan rombongan panjang menuju bukit. Perahu-perahu kecil berjejer, dayung-dayung bergerak serentak melawan arus. Anak-anak menangis, orang tua berdoa pelan. Di tengah perjalanan, Tono mendengar suara aneh. Bukan gemuruh air, tapi raungan dalam dari arah hutan. Dengar itu, tanyanya pada Pak Hadi yang mendayung di samping. Pak Hadi mengangguk pelan. "Raungan harimau. Kuat sekali. Jarang terdengar begini." Tono merinding. "Pak, ada cerita harimau putih kan?" katanya muncul saat alam marah. Pak Hadi menatapnya lama. "Benar, kakekku pernah lihat dulu. Bulunya putih bersih seperti salju. Katanya, itu roh penjaga hutan. Kalau ia muncul, ada pertanda besar." Raungan itu terdengar lagi, kali ini lebih lemah, seperti binatang yang kesakitan. "Itu seperti minta tolong," gumam Tono. Mak Inah menarik lengan anaknya. "Jangan pikirkan itu sekarang, Ton. Fokus selamatkan diri kita dulu." Tapi hati Tono gelisah. Ia terus memandang ke arah hutan yang mulai tenggelam. Air naik cepat, pohon-pohon rendah sudah separuh terendam. Malam tiba lebih cepat karena awan hitam tebal. Petir menyambar, menerangi sekeliling sesaat. Dalam cahaya kilat itu, Tono seperti melihat sesosok besar bergerak di tepi hutan. "Apa itu?" bisiknya. Tak ada yang menjawab. Semua sibuk mendayung. Sampai di Bukit Pandan, warga mendirikan tenda darurat dari terpal dan kain. Api unggun dinyalakan, meski kayu basah sulit terbakar. Tono duduk dekat ibunya, memandang desa yang mulai tenggelam di bawah sana. Rumah-rumah seperti mainan di genangan air luas. "Bu, kita kehilangan segalanya lagi," katanya pelan. Mak Inah menggenggam tangannya. "Selama kau selamat, itu cukup." Pak Hadi mendekat, membawa ubi rebus panas. "Makan dulu, besok kita lihat apa yang tersisa." Tapi raungan itu terdengar lagi di malam sunyi. Kali ini jelas dari arah hutan banjir. Suaranya semakin lemah, terputus-putus. Tono berdiri. Binatang itu terjebak. "Aku yakin." Pak Hadi menariknya duduk. "Jangan gila, Ton. Malam begini, banjir ganas. Kau mau mati sia-sia." "Tapi kalau itu harimau putih seperti cerita. Legenda tetap legenda. Nyawa manusia lebih penting," potong Pak Hadi. Tono diam, tapi matanya tak lepas dari kegelapan. Raungan terakhir terdengar, lalu sunyi. Ia berbaring gelisah, mendengar hujan terus mengguyur. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi melihat mata kuning besar memandangnya dari dalam air keruh, memohon pertolongan. Pagi berikutnya, hujan masih turun, meski lebih ringan. Air banjir naik lagi, desa hampir tak terlihat. Tono bangkit pagi-pagi, mengambil perahu kecilnya. "Aku mau cek sekitar. Mungkin ada barang kita yang terapung," katanya pada ibunya. Mak Inah memegang lengannya erat. "Jangan lama. Dan jangan ambil risiko." Tono mengangguk, tapi hatinya sudah bulat.
Ia akan mencari sumber raungan itu. Saat mendayung sendirian ke arah hutan banjir, angin dingin menusuk. Air keruh berarus deras. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa fatal. Tapi suara itu masih bergema di kepalanya. Suara yang memohon. Dan Tono tak bisa mengabaikannya. Pagi setelah malam panjang di pengungsian, hujan mereda menjadi gerimis tipis. Kabut menyelimuti Bukit Pandan, membuat desa di bawah tampak seperti danau luas berwarna coklat keruh. Tono tak bisa diam. Raungan lemah yang terdengar semalam masih bergema di telinganya, membuat dadanya sesak. "Ibu, aku mau turun sebentar. Cek apakah ada barang kita yang masih bisa diselamatkan," katanya pada Mak Inah yang sedang memanaskan air di api unggun kecil. Wanita tua itu memandangnya curiga. "Jangan bohong, Ton. Kau mau cari sumber raungan itu, kan? Aku tahu mata kau sejak semalam tak tenang." Tono tersenyum tipis. "Bu, kalau memang ada binatang terjebak, biarkan saja mati. Kita juga hampir tenggelam kemarin." Mak Inah menghela napas panjang. "Kau mirip ayahmu. Keras kepala. Janji pulang sebelum gelap. Aku tak mau kehilangan kau juga." Tono mengangguk, mencium tangan ibunya, lalu mengambil perahu kecil yang ditambal semalam. Ia mendayung sendirian menyusuri genangan banjir menuju tepi hutan yang masih menjulang di atas air. Udara pagi dingin, berbau lumpur dan daun busuk. Burung-burung mulai berkicau lagi, seolah alam mulai bernapas setelah badai. Tono mendayung pelan, mata menyapu permukaan air mencari tanda-tanda barang terapung. Beberapa atap rumah terlihat menyembul, kasur basah mengapung seperti pulau kecil. Ia hampir sampai di mulut hutan ketika mendengar suara mencicit lemah, seperti anak anjing kesakitan. Bukan. Lebih berat, lebih dalam. Tono mengarahkan perahu ke arah suara itu. Air semakin dangkal, penuh ranting dan akar terbongkar. Ia harus turun, menarik perahu sambil berjalan di lumpur setinggi betis. "Siapa di sana?" teriaknya, meski tahu tak ada manusia. Suara itu terdengar lagi. Raungan pelan, terputus oleh napas tersengal. Tono mendorong semak basah, jantungnya berdegup kencang. Di balik pohon mahoni tumbang, ia melihatnya. Seekor harimau besar terperangkap di lubang lumpur dalam, hanya kepala dan bahunya yang terlihat di atas permukaan. Bulunya putih bersih, meski kini kotor lumpur dan darah kecil di beberapa tempat. Mata kuning keemasan memandangnya langsung, penuh kelelahan tapi masih ganas. Tono membeku. Napasnya terhenti. Legenda yang diceritakan kakeknya sejak kecil kini ada di depan mata. "Ya Tuhan, harimau putih," gumamnya lirih. Binatang itu menggeram pelan, tapi tak ada tenaga untuk mengancam. Kaki depannya berusaha mencakar tepi lubang, tapi hanya membuat lumpur semakin menelan tubuhnya. Tono mundur selangkah, tangan gemetar memegang parang. Satu gerakan salah, ia bisa mati dengan cepat. "Tenang, tenang. Aku tak akan lukai kau," katanya pelan, suaranya bergetar. Harimau itu berhenti meronta. Matanya masih menatap tajam, tapi seolah mengerti. Ia mengeluarkan suara seperti mendengus lemah. Tono mendekat perlahan, lututnya lemas. Ia melihat akar-akar tebal melilit kaki belakang harimau, menahannya seperti jerat alam. "Kau terjebak akar ini, ya? Banjir bawa pohon tumbang, lalu kau jatuh ke lubang," bisik Tono pada dirinya sendiri. Ia menarik tali dari pinggang, melempar ujungnya ke arah harimau. Binatang itu menggeram lagi, tapi tak menggigit tali. "Aku tarik kau keluar. Pegang tali ini kalau bisa," kata Tono, meski tahu harimau tak mengerti kata. Ia mulai menarik, tapi tubuh harimau terlalu berat. Tali hampir putus. Tono jatuh ke lumpur, wajahnya belepotan. "Ya Allah, beri kekuatan," doanya dalam hati. Ia bangkit lagi, mencari kayu panjang untuk tuas. Ia temukan batang bambu terapung, menusuknya ke bawah tubuh harimau untuk mengangkat sedikit. 1, 2 tarik, perintahnya pada diri sendiri. Harimau mulai meronta membantu, kaki depannya mencakar tepi lubang. Perlahan, tubuhnya naik beberapa senti. Tapi tiba-tiba arus kecil datang dari hulu, membawa gelombang lumpur baru. Lubang semakin dalam. Harimau tenggelam lagi sampai leher. "Tidak. Bertahan," teriak Tono panik. Ia lompat ke lubang,
air lumpur sampai dada. Dingin dan berat, tapi ia tak peduli. Tangan kosongnya meraih akar yang melilit, mulai memotong dengan parang kecil. Satu persatu akar putus. Harimau menggeram keras, tapi tak menyerang. Seolah tahu Tono sedang menolong. Darah mengalir dari luka kecil di tangan Tono, tercampur lumpur. Ia tak merasakan sakit. Hanya fokus pada mata kuning yang kini memandangnya dengan cara berbeda. Bukan ancaman, tapi harapan. Aku tak akan biarkan kau mati di sini, janji Tono, suaranya parau. Setelah hampir 1 jam perjuangan, akar terakhir putus. Tono mendorong tubuh harimau dari belakang, menggunakan seluruh tenaga yang tersisa. Dengan raungan lemah tapi penuh semangat, harimau mendorong diri keluar. Ia jatuh ke tanah kering di samping lubang, napas tersengal hebat. Tono juga keluar, terduduk lemas di lumpur. Tubuhnya gemetar karena kelelahan dan ketakutan yang tertunda. Harimau putih itu memandangnya lama. Kepalanya mendekat perlahan, hidungnya hampir menyentuh tangan Tono yang berdarah. Tono tak bergerak. Jantungnya seperti mau copot. Tapi harimau hanya menjilat luka kecil di tangan Tono sekali, lalu berdiri pelan. Tubuhnya masih goyah, tapi mata itu kini penuh kekuatan lagi. Terima kasih, manusia, seolah kata tatapan itu. Lalu, dengan langkah hati-hati, harimau berjalan menuju hutan yang lebih dalam, menghilang di balik semak basah. Tono terduduk lama, menatap tempat harimau menghilang. Air mata mengalir tanpa sadar, bercampur lumpur di wajahnya. Aku berhasil, aku selamatkan dia, gumamnya tak percaya. Baru saat matahari naik tinggi, ia sadar harus pulang. Ia mendayung kembali ke bukit, tubuh basah kuyup, luka kecil di tangan dan kaki. Sampai di pengungsian, Mak Inah berlari memeluknya. Ya Tuhan, kau aman. Kulihat kau dari atas, mendayung sendirian ke hutan. Aku takut setengah mati. Pak Hadi dan Amin mendekat, mata penuh tanya. Ada apa? Ton, kau kelihatan seperti bertarung dengan setan, tanya Amin. Tono tersenyum lelah. Aku menemukan harimau putih. Terjebak lumpur. Aku bantu keluar. Semua terdiam. Pak Hadi memandangnya lama, lalu mengangguk pelan. Legenda itu benar. Dan kau, Tono, baru saja menulis babak baru dalam cerita hutan ini. Mak Inah memeluknya lebih erat. Kau gila, anakku, tapi aku bangga. Tono hanya tersenyum, memandang ke arah hutan. Di dalam hatinya, ia tahu ikatan baru saja terjalin. Ikatan antara manusia miskin dan roh penjaga hutan. Dan petualangan baru saja dimulai. Tono mendayung perahu kecil dengan susah payah melawan arus sisa banjir. Di depannya, harimau putih yang baru saja diselamatkan berjalan pelan di tepi genangan air. Tubuhnya masih goyah. Binatang itu sering berhenti, memandang ke belakang seolah memastikan Tono mengikuti. Kau mau aku ikut kemana? Gumam Tono bingung, tapi ia tetap mendayung. Di dalam hatinya, ia tahu harimau itu belum benar-benar aman. Hutan masih banjir, makanan langka, dan luka-luka kecil di tubuhnya bisa infeksi. Setelah hampir 1 jam perjalanan, harimau berbelok ke daratan lebih tinggi, tempat beberapa pohon besar masih kokoh berdiri. Di sana ada gua kecil tersembunyi di balik akar-akar gantung. Harimau masuk, lalu berbaring lemas. Tono menambatkan perahu, turun dengan hati-hati. Ia mendekat perlahan, tangan kosong terangkat sebagai tanda damai. Kau butuh istirahat. Aku cari daun obat, katanya pelan. Harimau menggeram rendah, tapi mata kuningnya tak lagi mengancam. Ia seperti pasrah. Tono mengenal hutan ini sejak kecil. Ia mencari daun sirih liar dan kunyit liar, mengunyahnya jadi pasta kasar, lalu mendekat lagi. Ini untuk luka kau. Biar tak bernanah, bisiknya sambil mengoleskan pasta kegoresan di kaki harimau. Binatang itu menggigit udara sekali, tapi tak benar-benar menyerang. Ia hanya memandang Tono lama, lalu menjilat pasta itu sendiri. Sore menjelang, gerimis kembali turun. Tono tahu ia harus pulang sebelum gelap total. Tapi harimau masih lemah. Ia memutuskan membawa binatang itu ke tempat lebih aman, dekat pengungsian. Aku bawa kau ke bukit. Di sana ada orang, tapi aku janji lindungi, kata Tono tegas pada dirinya sendiri.
Ia membuat tandu darurat dari bambu dan tali, lalu dengan susah payah mengangkat harimau ke atas perahu. Tubuh binatang itu berat, hampir 200 kilogram, membuat perahu oleng berbahaya. Tenang, ulang Tono setiap kali harimau gelisah. Perjalanan pulang lebih berat. Arus kini melawan, angin kencang dari barat. Perahu kecil bocor lagi di beberapa tempat. Tono harus menyendok air dengan tangan sambil mendayung. Tiba-tiba gelombang besar datang dari hulu, akibat pohon tumbang di atas sana. Perahu terangkat tinggi, lalu terhempas keras. Tono terlempar ke air, tenggelam sesaat di lumpur keruh. Ia muncul lagi, batu keras, tangan meraih tepi perahu. Harimau meraung panik, kaki depannya mencakar kayu perahu. "Aku di sini, jangan gerak banyak, nanti tenggelam," teriak Tono. Ia memanjat kembali, tubuh dingin menggigil. Perahu miring parah, air masuk cepat. Ia harus buang sebagian barang untuk ringankan beban. Dengan napas tersengal, ia mendayung lagi. Matahari sudah condong barat, bayangan panjang di air. 1 jam kemudian, ia melihat Bukit Pandan dari kejauhan. Beberapa warga berdiri di tepi, memandang perahu kecil yang oleng. "Tono, kau bawa apa itu?" teriak Amin dari atas. Tono tak jawab dulu. Ia fokus mendayung sampai daratan kering. Begitu perahu menyentuh tanah, ia jatuh terduduk, napas habis. Pak Hadi berlari mendekat, diikuti Mak Inah dan puluhan warga lain. "Ya Allah, itu harimau. Harimau putih hidup," seru Pak Hadi, suaranya campur takjub dan takut. Mak Inah menangis, memeluk Tono yang basah kuyup. "Kau gila? Bawa binatang buas ke sini? Mau bunuh kita semua?" Tono menggeleng lemah. "Bu, dia tak buas. Aku selamatkan dari lumpur tadi pagi. Dia lemah, butuh tempat aman." Warga mundur, beberapa anak menangis. Harimau di perahu menggeram pelan, tapi tetap berbaring, tenaga habis. Amin mendekat hati-hati. "Ton, ini benar harimau putih legenda? Kulitnya bersih sekali meski kotor." Tono bangkit pelan, berdiri di depan harimau sebagai pelindung. "Dia tak akan serang kalau tak diganggu. Biarkan aku urus." Pak Hadi menggeleng keras. "Tak bisa, Ton. Binatang ini bahaya. Besok kita lapor ke Balai Konservasi, biar mereka tangani." Tono menatapnya tajam. "Mereka akan kandang dia, atau lebih buruk, jual ke kebun binatang. Dia penjaga hutan, Pak. Kita yang rusak rumahnya dengan banjir." Suasana tegang. Beberapa warga setuju dengan Pak Hadi, yang lain diam saja. Malam itu, Tono pindahkan harimau ke gudang tua kosong di pinggir bukit, ikat pintunya longgar agar binatang bisa keluar kalau mau. Ia duduk di depan pintu sepanjang malam, jaga dengan parang di pangkuan. Harimau sesekali menggeram pelan, tapi lebih sering diam, memandang Tono dari balik celah pintu. "Kau percaya aku sekarang?" bisik Tono sambil tersenyum lelah. Binatang itu mendengus pelan, seolah jawab ya. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Wartawan lokal datang, juga beberapa pegawai dinas kehutanan. Mereka foto dari jauh, tak berani dekati. "Sejenis harimau bengal albino langka," kata seorang pegawai berkacamata. "Spesies dilindungi. Harus dipindah ke Suaka Marga Satwa." Tono berdiri teguh. Dia baru selamat dari banjir. "Biarkan sembuh dulu di sini. Aku tanggung jawab." Pegawai itu menghela napas. "Kau berani sekali, Nak, tapi ini aturan." Sore itu, saat semua sibuk, Tono bawa potongan daging ikan kering ke gudang. Harimau makan lahap, tenaga mulai kembali. "Kau harus kuat. Besok mungkin mereka paksa bawa kau," kata Tono sedih. Harimau mendekat, kepalanya menyentuh kaki Tono pelan. Untuk pertama kalinya, Tono rasakan ikatan aneh, seperti binatang itu paham setiap kata. Tapi ancaman baru muncul malam itu. Pak Hadi datang diam-diam, wajah gelap. "Tono, ada kabar buruk. Beberapa pemburu dari kota dengar cerita ini. Mereka mau datang malam ini, tangkap harimau untuk dijual hitam." Tono bangkit cepat. "Siapa bilang?" "Aku dengar dari radio pedagang. Kulit harimau putih bernilai ratusan juta. Mereka tak peduli aturan."
Tono memegang parang erat. Mereka harus lewati aku dulu. Pak Hadi menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Aku bantu jaga malam ini. Kau tak sendirian. Mereka duduk berdua di depan gudang, api unggun kecil menyala. Harimau di dalam diam saja, seolah tahu bahaya mendekat. Jauh di bawah bukit, lampu senter mulai terlihat bergerak. Suara mesin perahu samar terdengar. Mereka datang, bisik Pak Hadi tegang. Tono berdiri, jantung berdegup kencang. Kita lindungi dia, Pak. Apapun caranya. Malam semakin gelap, angin dingin bertiup. Pertarungan baru saja dimulai. Malam di Bukit Pandan gelap gulita, hanya diterangi api unggun kecil dan kilat sesekali di langit barat. Tono dan Pak Hadi duduk berdampingan di depan gudang tua, parang di pangkuan, mata tak lepas dari kegelapan bawah bukit. Harimau putih di dalam gudang sesekali mendengus pelan, seolah merasakan ketegangan. Lihat itu, bisik Pak Hadi tiba-tiba, menunjuk cahaya senter berkedip di genangan air jauh bawah. 3 perahu. Mereka datang cepat. Tono menggenggam parang lebih erat. Berapa orang, Pak? Paling tidak 6. Aku dengar bos Jaka yang pimpin. Dia pemburu terkenal dari Sintang, tak kenal takut hukum. Suara mesin tempel perahu semakin dekat, memecah sunyi malam. Warga pengungsi mulai gelisah, beberapa bangun dari tenda darurat. Mak Inah mendekat pelan, wajah pucat. Ton, serahkan saja binatang itu. Uangnya bisa ubah hidup kita. Rumah baru, makan enak, kau tak perlu susah lagi. Tono menatap ibunya lama, suara tegas meski hati terbelah. Bu, ini bukan soal uang. Aku selamatkan dia dengan nyawa taruhan. Kalau kujual sekarang, sama saja bunuh dia perlahan. Mak Inah menangis pelan. Kau selalu begini, keras kepala seperti ayahmu. Tapi ayahmu mati karena keras kepala itu. Pak Hadi menyela. Mak, biarkan Tono putuskan. Aku berdiri di sisinya. Perahu pertama sampai di tepi bukit. Lampu senter menyapu wajah-wajah warga. Pria bertubuh besar dengan jaket kulit hitam turun pertama, senapan hunting tergantung di bahu. Wajahnya kasar, bekas luka melintang di pipi kiri. Kami cari pemuda bernama Tono. Suaranya keras, menggema. Katanya dia punya harimau putih. Serahkan binatang itu, kami bayar mahal. Warga mundur, tak ada yang berani bicara. Tono bangkit, berdiri di depan gudang. Aku Tono, harimau itu tak untuk dijual. Bos Jaka tertawa besar, suaranya menggelegar. Bodoh sekali kau, anak desa. Kulit harimau albino ini bernilai 500 miliar di pasar gelap. Kau miskin seumur hidup, tiba-tiba rezeki jatuh, malah ditolak. Anak buahnya, 5 pria bertubuh kekar bersenapan, menyebar mengelilingi. Tono tak mundur. Dia bukan barang. Dia hidup, punya hak di hutan ini. Bos Jaka mendekat, bau alkohol samar tercium. Hutan ini milik siapa saja yang kuat. Kau lemah, kau kalah. Serahkan sekarang, atau kami ambil paksa. Pak Hadi maju selangkah. Kalian melanggar hukum. Harimau itu dilindungi. Polisi kehutanan sudah tahu keberadaannya. Bos Jaka melotot. Polisi? Di tempat terpencil ini? Besok pagi mereka baru datang, kalau datang. Malam ini urusan kami. Salah satu anak buah mengacungkan senapan. Bos, buang waktu. Kita geledah gudang itu. Tono melompat menghalangi pintu. Lewati aku dulu. Bos Jaka menggeleng, tersenyum licik. Kau berani ya? Baiklah. Ia memberi isyarat. 2 anak buah maju, tangan kosong tapi ancaman jelas. Pak Hadi berteriak ke warga. Bantu kami. Kalau malam ini mereka menang, besok giliran anak-anak kita diburu. Beberapa pemuda desa ragu, tapi Amin maju pertama, diikuti 3 orang lain. Mereka pegang kayu dan parang. Kami tak biarkan kalian rusak desa ini, kata Amin tegas. Suasana semakin tegang. Hujan gerimis mulai turun lagi, membasahi semua. Bos Jaka tak gentar. 5 melawan 6. Masih kalah. Tapi saat itu, raungan keras mengguncang malam. Harimau putih mendorong pintu gudang dari dalam,
tali ikatan putus. Ia berdiri di depan Tono, bulu putihnya basah berkilau di cahaya api, mata kuning menyala ganas. Anak buah Bos Jaka mundur ketakutan. Satu bahkan jatuh ke lumpur. Ya Tuhan, dia besar sekali, gumam salah satunya. Bos Jaka tetap tenang, angkat senapan perlahan. Tenang. Satu tembakan, selesai. Tono berteriak, "Jangan, turunkan senapan itu." Harimau menggeram lebih keras, melangkah maju perlahan. Pak Hadi berbisik cepat, "Ton, mundur pelan. Biar binatang itu tangani." Tapi Tono tak bergeming. Ia angkat tangan, suara tenang meski jantung mau copot. "Kawan, tenang. Mereka tak akan lukai kita." Ajaibnya, harimau berhenti. Ia memandang Tono sebentar, lalu duduk di sampingnya seperti anjing penjaga. Bos Jaka tertawa gugup. "Kau jinakan dia?" "Mustahil." "Bukan jinak," jawab Tono. "Dia pilih percaya aku karena aku selamatkan nyawanya. Kalian tak akan paham." Warga mulai berani maju, membentuk barisan di belakang Tono. Bos Jaka lihat situasi berubah. 6 melawan puluhan sekarang tak menguntungkan. Ia turunkan senapan pelan. "Baiklah, malam ini kami mundur. Tapi ini belum selesai, Tono. Harimau itu terlalu berharga untuk dibiarkan di tangan pemuda miskin." Mereka mundur ke perahu, mesin dinyalakan kasar, menghilang ke kegelapan. Warga bersorak pelan, lega. Mak Inah memeluk Tono erat, air mata bercampur hujan. "Kau hampir mati malam ini, anakku." Tono balas peluk. "Tapi kita menang, Bu." Pak Hadi menepuk bahu harimau pelan. Binatang itu tak bereaksi buruk. Legenda hidup di depan kita. Roh penjaga benar-benar ada. Harimau mendekat ke Tono. Kepalanya menyentuh lengan pemuda itu sekali, lalu kembali masuk gudang dengan tenang. Malam berlalu dengan hujan semakin deras. Tono tak tidur, duduk jaga sendirian. Pikirannya penuh. Bos Jaka tak akan menyerah begitu saja. Besok atau lusa, mereka kembali dengan lebih banyak orang. Amin duduk di sampingnya sebentar. "Ton, kau ubah desa ini malam ini. Kami dulu takut sama pemburu kota. Sekarang kami belajar berani karena kau." Tono tersenyum tipis. "Bukan aku, Min. Dia yang beri kekuatan." Ia menunjuk gudang. Pagi datang dengan kabut tebal. Pegawai dinas kehutanan akhirnya tiba, 2 truk dan tim bersenjata ringan. "Kami dengar ada harimau albino," kata kepala tim, Bapak Wiranto. "Kami akan pindahkan ke Suaka Marga Satwa Nasional." Tono berdiri lagi. "Boleh, Pak. Tapi pastikan dia tak di kandang selamanya. Biarkan hidup bebas di area luas." Bapak Wiranto mengangguk. "Kami janji. Kau pahlawan penyelamat spesies langka. Namamu akan tercatat." Tapi saat tim mendekati gudang, harimau tak ada. Pintu terbuka, tali putus, jejak kaki menuju hutan dalam. "Dia pergi," kata Tono lega sekaligus sedih. Pak Hadi tersenyum. Roh penjaga tak mau dikurung manusia. Dia pilih bebas. Mak Inah memegang tangan anaknya. "Mungkin dia pergi, tapi berkahnya tetap di sini." Siang itu, kabar menyebar lebih luas. Wartawan nasional datang, organisasi konservasi internasional hubungi desa. Tono tak tahu, ancaman Bos Jaka masih mengintai di bayang-bayang, dan perjuangan belum benar-benar selesai. Malam berikutnya, saat semua tidur, Tono duduk sendirian di tepi bukit. Angin bawa raungan samar dari hutan dalam. Ia tersenyum. "Terima kasih sudah lindungi kami malam itu, kawan." Dan di kegelapan, sepasang mata kuning berkilat sebentar, lalu menghilang. Hujan akhirnya berhenti total 2 hari setelah konfrontasi dengan Bos Jaka. Genangan air di desa mulai surut, meninggalkan lumpur tebal dan bau busuk. Warga mulai turun dari Bukit Pandan, membersihkan rumah yang tersisa, memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Tono ikut membantu tetangga, tapi pikirannya tak pernah jauh dari hutan dalam. Harimau putih menghilang sejak malam itu, tapi Tono merasa binatang itu masih mengawasi dari kejauhan. Beberapa malam ia terbangun karena mimpi, mata kuning besar menatapnya penuh makna, seolah memanggil. Pagi itu,
Saat Tono mengangkut kayu puing bersama Amin, Pak Hadi mendekat dengan langkah cepat, wajah serius. "Tono, ikut aku ke balai desa. Ada yang harus kau lihat." Di balai sementara dari terpal, Pak Hadi membuka bungkusan kain tua. Di dalamnya ada gulungan daun lontar kuno, tulisan Dayak lama yang sudah pudar. "Kakekku simpan ini turun-temurun," kata Pak Hadi pelan. "Cerita tentang harimau putih sejati, roh penjaga hutan Kapuas. Katanya, dia hanya muncul saat hutan dalam bahaya besar, dan dia akan pilih satu manusia untuk jadi saudara jiwa." Tono memandang tulisan yang tak dimengerti, tapi gambar kasar di daun itu jelas. Harimau putih berdiri di samping manusia muda, tangan mereka hampir bersentuhan. "Manusia itu akan dapat perlindungan seumur hidup," lanjut Pak Hadi. "Tapi juga tanggung jawab besar, jaga keseimbangan alam. Kalau dia gagal, malapetaka akan datang." Amin yang ikut mendengar menggeleng takjub. "Jadi Tono sekarang, saudara roh harimau?" Pak Hadi mengangguk. "Kau selamatkan nyawanya, Ton. Dia lindungi kau malam itu dari pemburu. Ikatan sudah terjalin." Mak Inah yang baru datang ikut mendengar, wajahnya campur bangga dan khawatir. "Kalau begitu, Bos Jaka pasti kembali. Dia tak akan rela lepaskan harimau bernilai ratusan juta." Tono diam lama, lalu berkata tegas, "Kalau dia kembali, kita hadapi bersama. Tak ada lagi takut-takut." Siang itu, Tono memutuskan masuk hutan sendirian. Ia bawa parang, tas kecil berisi garam dan ikan asin sebagai persembahan. Ia ingin tahu apakah harimau benar-benar memanggilnya. Hutan masih basah, suara tetesan air dari daun-daun tinggi. Jejak binatang banyak, tapi Tono tahu yang mana dicari, cakar besar dengan jarak langkah panjang. Setelah berjalan 2 jam, ia sampai di pohon beringin raksasa yang dulu jadi tempat persembunyian harimau. Di bawah akar gantung, binatang itu duduk tenang, bulu putihnya kini bersih kembali, luka-luka sudah sembuh. Tono berhenti 10 meter jauhnya, tangan terangkat. "Aku datang damai, kawan." Harimau bangkit pelan, mendekat tanpa suara. Jarak tinggal 2 meter, Tono bisa lihat napas hangat binatang itu. Lalu, ajaib, harimau menunduk, kepala menyentuh telapak tangan Tono yang terbuka. Saat itu, Tono merasa aliran hangat masuk ke tubuhnya. Bukan mimpi. Seperti ada suara tanpa kata di kepalanya. "Terima kasih, saudaraku. Kini giliranku jaga kau." Tono tersenyum, air mata mengalir tanpa malu. "Aku tak akan biarkan mereka lukai kau lagi." Harimau mendengus pelan, lalu berbalik, memberi isyarat ikut. Mereka berjalan bersama melewati semak lebat, sampai ke tepi sungai kecil yang airnya jernih kembali. Di sana, harimau berhenti, mencakar tanah. Tono lihat ada sesuatu mengkilap tertimbun lumpur. Ia gali dengan tangan. Sebuah kotak besi kecil berkarat, terkunci rapat. "Kau tunjuk ini?" tanya Tono bingung. Harimau hanya memandang, lalu berbaring di sampingnya. Tono paksa buka kotak dengan parang. Di dalamnya ada bungkusan kain minyak, berisi emas batangan kecil dan permata kasar, mungkin peninggalan penambang lama yang hilang dekade lalu. Tono terdiam. Nilainya pasti puluhan juta, cukup ubah hidup keluarganya. "Tapi ini bukan milikku," gumamnya. Suara dalam kepala kembali, "Alam beri hadiah pada yang layak. Kau selamatkan aku tunjukkan ini untuk kau." Tono menangis pelan. "Terima kasih." Ia ambil separuh saja, sisanya kubur kembali. Cukup untuk bangun hidup baru. Sisanya biar jadi rahasia hutan. Sore menjelang, Tono pulang dengan tas berat. Di tepi hutan, ia bertemu Pak Hadi yang gelisah mencari. "Kau gila masuk sendirian. Aku takut kau tak kembali." Tono tersenyum, tunjukkan isi tas. Pak Hadi terbelalak. "Dari mana ini?" Dia tunjukkan, jawab Tono sederhana. Pak Hadi mengangguk pelan, tak perlu tanya lagi. Ikatan itu nyata. Malam itu, di pengungsian, Tono ceritakan semuanya pada ibunya dan Amin. Mak Inah menangis bahagia. "Akhirnya, Ton, kita bisa punya rumah batu, kau tak perlu cari kayu lagi setiap hari." Tapi Tono menggeleng. "Uang ini kita pakai bijak, Bu. Separuh untuk kita,
separuh bantu desa bangun kembali, dan sisanya untuk lindungi hutan. Amin menepuk bahu sahabatnya. Kau benar-benar berubah, Ton. Tapi kedamaian itu sebentar. Tengah malam, suara perahu banyak terdengar lagi dari sungai. Kali ini lebih dari sebelumnya. 10 mesin, lampu senter puluhan. Pak Hadi bangunkan Tono. Bos Jaka kembali. Kali ini bawa anak buah 2 kali lipat. Katanya malam ini harus bawa harimau, hidup atau mati. Warga panik. Beberapa ingin lari lagi ke bukit lebih tinggi. Tono berdiri di tengah, suara tenang tapi tegas. Kita tak lari lagi. Malam ini kita pertahankan desa dan hutan kita. Ia bagi tugas cepat. Pemuda pegang parang dan tombak ikan, perempuan dan anak siapkan batu dan kayu untuk lempar, orang tua jaga api unggun besar sebagai sinyal. Kita buat jebakan, kata Tono. Tali rotan melintang di jalan, lubang lumpur ditutup daun, dan api di sekitar. Pak Hadi tersenyum bangga. Kau pimpin kami sekarang. Saat bulan naik tinggi, rombongan Bos Jaka mendarat. Kali ini mereka bersenjata lebih lengkap. Senapan, golok, bahkan granat asap. Bos Jaka berteriak dari jauh. Tono, kali ini tak ada negosiasi. Serahkan harimau atau desa ini terbakar. Tono jawab lantang. Harimau itu bebas di hutan. Kalian tak akan temukan dia malam ini. Bos Jaka tertawa ganas. Kalau begitu, kami bakar hutan sampai dia keluar. Mereka maju, obor menyala di tangan. Tapi saat kaki pertama menyentuh tepi desa, raungan paling keras yang pernah didengar semua orang mengguncang malam. Harimau putih muncul di atas bukit kecil. Tubuhnya terang berkilau di cahaya bulan, diikuti 2 harimau biasa yang lebih kecil, mungkin pasangan dan anaknya. Warga terdiam takjub. Pemburu mundur ketakutan. Itu keluarga dia, bisik Pak Hadi. Harimau putih melangkah maju perlahan. Raungannya seperti peringatan terakhir. Bos Jaka angkat senapan gemetar. Tembak. Tembak semua. Tapi sebelum pelatuk ditarik, angin kencang tiba-tiba bertiup, api obor padam semua sekaligus. Kegelapan total menyelimuti. Jeritan panik pemburu terdengar, tali jebakan menjerat kaki, batu beterbangan mengenai badan, lubang lumpur menelan senapan. Dalam kekacauan itu, Tono hanya berdiri diam, merasakan kehadiran kuat di sampingnya. Harimau putih tak terlihat, tapi ia tahu binatang itu mengatur semuanya. 10 menit kemudian, pemburu lari pontang-panting kembali ke perahu, beberapa tertinggal terjerat tali, menangis minta ampun. Bos Jaka yang terakhir naik perahu, wajahnya pucat. Kalian dilindungi setan hutan. Perahu mereka pergi cepat, tak pernah kembali lagi. Saat fajar menyingsing, warga berkumpul di tepi desa. Harimau putih berdiri jauh di garis hutan, memandang Tono sekali lagi, lalu menghilang bersama keluarganya. Pak Hadi berlutut. Terima kasih, penjaga. Tono hanya tersenyum, hati penuh damai. Ia tahu, ikatan mistis itu akan abadi. Dan hidupnya, meski masih sederhana, kini punya tujuan lebih besar, menjaga hutan yang telah menyelamatkannya. Fajar baru menyingsing ketika Bos Jaka kembali untuk ketiga kalinya, kali ini dengan kekuatan penuh. 20 orang, 4 perahu besar bermesin ganda, senapan laras panjang, golok tajam, dan beberapa kaleng bensin untuk bakar hutan kalau perlu. Kabar sampai ke desa melalui radio pedagang sungai. Bos Jaka marah besar setelah 2 kali gagal. Janji malam ini bawa pulang kulit harimau putih, meski harus ratakan desa. Tono berdiri di tepi desa yang masih berlumpur, memandang sungai. Warga berkumpul di belakangnya, lebih dari 50 orang kini bersatu. Pemuda pegang parang dan tombak, perempuan siapkan keranjang batu, anak-anak dan orang tua jaga api besar di beberapa titik. Kali ini beda, kata Tono lantang, suara tak goyah. Mereka datang bunuh. Tapi kita tak lagi takut. Hutan di belakang kita, roh penjaga di sisi kita. Pak Hadi mengangguk tegas. Kau pimpin, Ton. Kami ikut perintahmu. Mak Inah memegang lengan anaknya erat. Jangan mati sia-sia. Ingat, kau satu-satunya yang aku punya. Tono balas peluk singkat. Aku janji pulang, Bu. Amin membagi kelompok. 1 di tepi sungai, 1 sembunyi di semak kiri,
satu lagi di kanan dengan jebakan tali dan lubang. Api unggun dinyalakan tinggi sebagai sinyal. Matahari belum sepenuhnya naik ketika suara mesin menggelegar dari hulu. 4 perahu besar muncul, bendera hitam kecil berkibar di tiang. Bos Jaka berdiri di haluan perahu utama, megafon di tangan. "Tono, terakhir kali aku tawarkan damai. Sekarang tak ada lagi. Serahkan harimau atau semua mati." Tono tak jawab dengan kata. Ia angkat parang tinggi, warga bersorak serentak. Perahu mendarat kasar, lumpur terciprat. 20 pemburu turun, formasi rapi seperti tentara bayaran. Bos Jaka pimpin depan, senapan pompa di tangan. "Maju, cari binatang itu. Bakar rumah-rumah kalau perlu," perintahnya dingin. Tapi begitu kaki pertama menyentuh darat, jeritan keras pecah. Tali rotan jebakan menjerat pergelangan, pria itu jatuh, senapannya terlepas. Batu-batu beterbangan dari semak, mengenai bahu dan kepala. "Serang!" teriak Tono. Pemuda desa keluar dari persembunyian, parang beradu golok. Suara benturan logam menggema, diikuti teriakan kesakitan. Amin tebas tangan satu pemburu, senapan jatuh ke lumpur. Bos Jaka marah, tembak ke udara 3 kali. "Mundur! Pakai asap!" Anak buah lempar granat asap, kabut putih tebal menyelimuti medan. Penglihatan hilang, hanya suara benturan dan jerit. Tono batu keras di asap, tapi ia tahu medan ini seperti telapak tangan. Ia merayap pelan, parang siap. Tiba-tiba tangan kasar pegang bahunya dari belakang. "Kau mati dulu, anak desa," bisik suara kasar. Tono putar badan cepat, parangnya bentur golok panjang. Lawan lebih besar, dorong Tono sampai terjatuh. Golok turun ke arah leher. Dalam sepersekian detik, raungan ganas mengguncang asap. Harimau putih lompat dari semak, cakarnya robek bahu penyerang. Pria itu jerit panik, lari buta. Asap mulai menipis angin sungai. Harimau berdiri di samping Tono, bulu putih berlumur lumpur, mata kuning menyala marah. 2 harimau biasa muncul juga dari sisi lain. Mungkin pasangan dan anak dewasa. Mereka geram serentak, suara menggetarkan tanah. Pemburu panik total. Senapan ditembak sembarangan, peluru nyasar ke pohon dan langit. "Jangan tembak sembarangan. Cari yang putih," bentak Bos Jaka, tapi suaranya sudah goyah. Satu pemburu coba bidik harimau putih, tapi sebelum pelatuk tarik, Pak Hadi lempar tombak ikan, menusuk betisnya. Pria itu ambruk menjerit. Warga semakin berani. Mereka dorong pemburu mundur ke tepi air. Batu terus hujan, beberapa mengenai kepala sampai berdarah. Bos Jaka lihat anak buahnya kalah jumlah dan semangat. Ia mundur pelan, senapan masih teracung. "Tono, ini belum selesai. Aku kembali dengan lebih banyak." Tapi saat ia balik ke perahu, harimau putih lompat jauh, mendarat tepat di depan Bos Jaka. Jarak tinggal 3 meter. Manusia dan binatang saling tatap. Bos Jaka angkat senapan gemetar. "Mati kau, setan!" Tono berlari kencang, teriak, "Tidak!" Ia lompat ke depan harimau, tangan terbentang lebar. Peluru meledak, tapi entah bagaimana nyasar lagi, mengenai kaleng bensin di perahu. Api langsung menyambar, perahu utama terbakar hebat. Kekacauan total. Pemburu lari ke perahu lain, dorong-dorong satu sama lain. Perahu terbakar meledak kecil, percikan api lompat ke perahu kedua. Harimau putih tak serang lebih jauh. Ia hanya berdiri tegap, raung sekali lagi, peringatan terakhir. Bos Jaka, wajah hitam berasap, naik perahu terakhir dengan susah payah. "Kalian menang kali ini, tapi aku tak lupa." Perahu-perahu mundur cepat, meninggalkan 2 anak buah terluka tertinggal di lumpur, menangis minta ampun. Warga tak kejar. Mereka berdiri diam, napas tersengal, memandang harimau keluarga yang kini berdiri gagah di tengah medan. Tono jatuh berlutut, tangan menyentuh tanah. "Terima kasih, saudaraku." Harimau putih mendekat pelan, hidungnya menyentuh bahu Tono sekali, sentuhan lembut penuh makna. Lalu ia pandang warga satu persatu, seolah beri salam hormat. Mak Inah menangis pelan, berlutut juga. Pak Hadi dan Amin ikut, diikuti semua warga.
Mereka beri penghormatan pada penjaga hutan. Harimau putih raung pelan terakhir, bukan ancaman tapi seperti ucapan selamat tinggal. Ia berbalik, diikuti 2 harimau lain, menghilang perlahan ke hutan dalam. Sunyi sesaat, lalu sorak kemenangan pecah. Warga peluk-pelukan, beberapa menangis bahagia. Amin angkat Tono berdiri. Kau pahlawan kami, Ton. Desa ini selamat karena kau. Pak Hadi tepuk bahu keras. Bukan hanya kau, kita semua. Tapi ikatanmu dengan roh itu yang ubah segalanya. Malam itu, warga rayakan kemenangan sederhana. Api unggun besar, ubi bakar, ikan sungai. Cerita disebar dari mulut ke mulut, melebih-lebihkan sampai jadi legenda baru. Tono duduk sendirian di tepi sungai saat larut malam. Ia pandang bintang, hati penuh syukur. Kau beri aku lebih dari nyawa, bisiknya pada angin. Kau beri aku keluarga besar. Angin bawa raungan samar dari hutan dalam, jawaban lembut. Esok harinya, polisi kehutanan dan tentara datang setelah laporan resmi. Mereka tangkap 2 pemburu tertinggal, dengar cerita lengkap, lalu salut pada warga. Berita menyebar nasional, pemuda desa Kalimantan selamatkan harimau putih langka, lawan pemburu bersenjata. Organisasi konservasi internasional hubungi desa, janjikan dana besar untuk patroli hutan dan pembangunan. Tono tak cari puji. Ia hanya minta satu, hutan dijaga ketat, tak ada lagi penebangan liar. Dan di dalam hutan yang kini damai, harimau putih berjalan bebas bersama keluarganya. Sesekali memandang ke arah desa, menjaga saudara manusianya dari jauh. Pertarungan sengit berakhir. Babak baru kehidupan dimulai. Matahari pagi menyusup lembut melalui celah-celah daun hutan kapuas, menerangi desa Sungai Lunto yang mulai bangkit dari puing banjir. Lumpur sudah mengering di banyak tempat. Rumah-rumah bambu baru berdiri kokoh, atap seng mengkilap berkat bantuan organisasi konservasi yang datang bertubi-tubi sejak pertarungan terakhir. Tono berdiri di tepi sungai, memandang air yang kini jernih mengalir tenang. Parang tua tak lagi di pinggangnya setiap hari. Kini ia pegang buku catatan kecil, mencatat patroli hutan bersama ranger muda yang dikirim pemerintah. 2 tahun lalu aku cuma cari kayu bakar di sini, gumamnya pada angin. Sekarang aku yang jaga agar tak ada yang tebang sembarangan. Pak Hadi mendekat dari belakang, langkahnya masih tegap meski usia bertambah. Kau ubah segalanya, Ton. Desa ini tak lagi miskin. Anak-anak sekolah gratis, listrik masuk, jalan aspal sampai pasar. Tono tersenyum tipis. Bukan aku, Pak. Harimau putih yang mulai. Dia selamatkan kita malam itu, lalu dunia tahu cerita kita. Memang benar. Setelah pertarungan sengit, video amatir warga yang rekam raungan harimau dan kekacauan pemburu menyebar viral di media sosial. Berita nasional sampai internasional menyiarkan, pemuda miskin Kalimantan selamatkan harimau putih langka, lawan sindikat pemburu. Organisasi WWF, National Geographic, bahkan donor pribadi dari luar negeri mengalirkan dana. Desa dapat proyek konservasi besar, pos patroli, kamera jebak, beasiswa anak, dan rumah batu untuk setiap keluarga. Rumah Tono kini berdiri megah di tempat gubuk reot dulu. Dinding bata merah, lantai keramik, listrik tenaga surya di atap. Mak Inah duduk di teras pagi itu, menyiram tanaman tomat di pot-pot baru. Anakku, sarapan sudah siap. Hari ini kau patroli lagi, tanyanya lembut, wajahnya kini penuh senyum, keriput khawatir sudah hilang. Iya, Bu. Tapi sore aku pulang cepat. Ada tamu penting dari Jakarta, jawab Tono sambil masuk, mencium tangan ibunya. Mak Inah mengangguk bangga. Dari kementeriannya, mau kasih penghargaan lagi. Tono tertawa kecil. Bukan penghargaan, Bu. Mau minta aku jadi duta konservasi nasional. Katanya ceritaku inspirasi banyak anak muda. Siang itu, Amin datang membawa berita baru. Sahabatnya kini jadi kepala ranger desa, seragam hijau rapi. Ton, ada jejak segar di kamera jebak nomor 7. Keluarga harimau putih muncul lagi. Yang besar itu, sehat sekali, anaknya sudah 2. Mata Tono berbinar. Aku harus lihat sendiri. Mereka berdua naik motor trail ke pos patroli dalam hutan. Di layar komputer kecil, gambar hitam putih jelas.
Harimau putih berdiri gagah di depan dua anak remaja dan pasangannya, mata kuning langsung ke kamera, seolah tahu sedang difoto. Tono sentuh layar pelan. Kau masih jaga kami, ya, saudaraku? Amin menepuk bahu. Dia tak pernah benar-benar pergi. Setiap ada pemburu coba masuk, besoknya mereka mundur sendiri. Katanya dengan raungan di mimpi. Sore harinya, rombongan dari Jakarta tiba. Mobil plat merah parkir di halaman rumah Tono yang kini luas. Menteri Lingkungan Hidup turun sendiri, diikuti wartawan dan kameramen. Tono, atas nama negara, kami ucapkan terima kasih, kata menteri saat seremoni kecil di balai desa. Kau bukan hanya selamatkan satu harimau, tapi bangunkan kesadaran bangsa akan hutan kita. Tono terima plakat emas dan piagam, tapi ia minta mikrofon sebentar. Saya tak pantas dipuji sendirian, katanya lantang di depan ratusan warga. Ini berkat ibu saya yang ajar saya sabar, Pak Hadi yang ajar keberanian, Amin dan pemuda desa yang bertarung bahu-membahu, dan satu sahabat tak terlihat yang beri kekuatan malam itu. Warga bertepuk tangan lama. Mak Inah menangis di barisan depan. Malam itu, pesta desa digelar besar. Lampu warna-warni menghias pohon kelapa, meja panjang penuh makanan, ikan bakar, ayam panggang, kue tradisional. Musik gambus mengalun, anak-anak menari. Tono duduk di pinggir pesta, memandang semua dengan hati penuh. Seorang gadis muda mendekat, membawa 2 gelas teh manis. Namanya Sari, putri guru desa, yang dulu diam-diam kagumi Tono sejak kecil. Kak Tono, boleh duduk di sini? Tanyanya malu-malu. Tono tersenyum lebar. Tentu saja, RI. Lama tak ngobrol. Mereka bicara panjang tentang masa kecil, banjir, harimau, sampai mimpi masa depan. Sari kini guru TK baru di desa, berkat beasiswa dari dana konservasi. Aku bangga sekali sama kakak, katanya pelan. Dulu kau cuma pemuda miskin cari kayu. Sekarang kau ubah nasib semua orang. Tono pandang mata Sari lama. Aku masih sama, Eri. Cuma sekarang aku tahu, kebaikan kecil bisa jadi besar kalau tak menyerah. Beberapa bulan kemudian, pernikahan digelar meriah. Tono dan Sari menikah di bawah pohon beringin tua dekat sungai, tempat dulu Tono pertama kali temui harimau putih. Warga hadir semua, Pak Hadi jadi wali, Mak Inah menangis bahagia sepanjang acara. Malam pengantin, saat semua tidur, Tono keluar rumah baru mereka yang indah. Ia berjalan pelan ke tepi hutan, berdiri diam di bawah bulan purnama. Angin malam bawa raungan samar, bukan ancaman, tapi seperti ucapan selamat. Tono angkat tangan pelan. Terima kasih sudah bawa aku sampai sini, saudaraku. Kau selamatkan aku lebih dari aku selamatkan kau. Raungan balas lagi, lebih lembut, dari jauh dalam hutan. 5 tahun berlalu cepat. Desa Sungai Lunto jadi desa wisata ekologi terkenal. Turis datang melihat burung, tanaman langka, dan berharap sekilas harimau putih. Meski tak pernah berhasil foto, cerita cukup buat mereka pulang bahagia. Tono dan Sari punya 2 anak. Laki-laki bernama Kapuas, perempuan bernama Putih. Mereka tumbuh di rumah besar, sekolah terbaik, tapi Tono ajar mereka hormati hutan seperti dulu. Setiap akhir pekan, keluarga kecil itu patroli bersama ranger. Tono ajar anak-anak baca jejak, kenali suara binatang, dan ceritakan legenda harimau putih setiap malam sebelum tidur. Suatu sore, saat Tono ajak Kapuas dan Putih ke pohon beringin tua, mereka lihat sesuatu di tanah, jejak cakar besar segar, di sampingnya jejak kecil 2, keluarga harimau. Ayah, itu dia? Tanya Putih excited, mata bulat. Tono berlutut, sentuh jejak itu pelan. Ya, nak, dia datang beri salam. Angin bertiup lembut, daun bergoyang seperti tepuk tangan. Raungan samar terdengar lagi, kali ini dekat sekali, tapi tak ada wujud terlihat. Kapuas pegang tangan ayahnya erat. Ayah, aku mau jadi seperti ayah. Jaga hutan. Tono peluk anak-anaknya, air mata bahagia mengalir. Kalian sudah jadi bagian dari cerita ini. Teruskan ya. Malam itu, di rumah hangat penuh tawa keluarga, Tono pandang foto pernikahan, foto anak-anak, dan satu foto buram dari kamera jebak. Harimau putih memandang lurus ke lensa. Mak Inah yang kini tinggal serumah, duduk di sampingnya.
Kau dapat akhir bahagia yang jarang orang punya, Ton. Tono angguk pelan. Ya, Bu. Dari pemuda miskin cari kayu setiap pagi, sampai punya keluarga, rumah, dan tujuan hidup. Semua karena satu keputusan, tak biarkan binatang tak berdaya mati di lumpur. Sari masuk membawa teh hangat, duduk di pangkuan suaminya. Dan karena kau tak pernah lupa beri balasan kebaikan. Mereka saling pandang, tertawa kecil. Di luar jendela, hutan kapuas bergoyang pelan dalam angin malam, seolah ikut bahagia. Jauh di dalam rimba, harimau putih berdiri di atas batu besar, memandang lampu-lampu desa dari kejauhan. Mata kuningnya berkilat sebentar, lalu ia berbalik, menghilang ke kegelapan. Tugasnya menjaga saudara manusianya selesai untuk saat ini. Dan di desa itu, cerita pemuda miskin yang selamatkan harimau putih terus diceritakan turun-temurun. Jadi pengingat, keberanian kecil, kalau dilakukan dengan hati, bisa ubah dunia. Tono menutup mata malam itu, hati penuh damai.